Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alamin, wa salatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi yanabi'il 'ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak Adam dan dengan ilmu dan amal. Keistimewaan anak Adam yaitu keistimewaan manusia, dia punya ilmu dan dia bisa mengamalkan ilmu. Ala jami'il alam, yang Allah istimewakan manusia dengan ilmu dan amal dibanding yang lain. Jadi kalau kita mau disebut dengan manusia, kita punya ilmu dan ngamalin ilmu syariat. Bagaimana kita mau mengamalkan ilmu kalau kita tidak punya ilmu? Allahu Akbar. Dan sampai ketika nanti kita meninggal dunia mengecewakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kaum muslimin meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, buruk dalam kematian. Dia tidak bisa mengamalkan ilmu lantaran dia tidak punya ilmu. Berapa banyak kaum muslimin di usia 20 tahun tidak tahu tentang ilmu Islam. 20 tahun yang seharusnya dia sudah mengamalkan ilmu, tapi dia tidak punya ilmu. 30 tahun, bagaimana mau dia mengamalkan ilmu kalau dia tidak punya ilmu? 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Kita sudah mengamalkan ilmu dengan ilmu yang kita miliki, atau kita tidak mengamalkan, atau mungkin kita tidak mengetahui ilmu? Jawabannya ada di dalam diri kita. Karena memang seorang muslim tidak boleh jahil, tidak boleh bodoh dengan syariat. Dunia boleh dia pintar, boleh tidak. Politik dia boleh pintar, boleh tidak. Ekonomi dia boleh pintar, boleh tidak. Tapi syariatul Islam wajib dia pintar. Muslim paham syariat. Kalau ada muslim tidak paham syariat, dosa. Dosanya berketerusan. Dari mulai dia balik, misalnya anak dari mulai balik, dahulu mungkin zaman-zaman dulu anak laki-laki balik 15 tahun. Sekarang 10 tahun udah pada balik. 11 tahun udah pada keluar mani, sudah mimpi basah. Dulu anak kecil laki-laki 10 tahun, ya Allah, masih kelihatan kekanak-kanakannya. Tapi sekarang 10 tahun udah kelihatan dewasa. Begitu juga perempuannya. Zaman dahulu perempuan kalau belum 15 tahun belum haid. Sekarang perempuan 9 tahun sudah haid. Faktor banyak. Faktor sering dia bergaul dengan laki-laki, faktor makanan yang tidak benar. Maksudnya makanan tidak benar, makanan yang makruh atau mungkin makanan yang haram yang diberikan kepada anak dan istrinya. Jadi makanan itu menentukan solehah istrinya atau soleh dan solehah putra dan putrinya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga memberikan makanan yang halal,
insya Allah sudah barang tentu cahaya di dalam keluarganya. Man akal haram, man akal halal arba'ina yawman. Barang siapa makan makanan yang halal 40 hari saja, nawarallahu qalbah, Allah cahayakan hatinya. Hatinya bercahaya kalau dia makan makanan yang halal 40 hari aja. Nawarallahu wajah, Allah 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 nawarallahu wajah, Allah cahayakan mukanya. Jadi terlihat cahaya di dalam mukanya. Hatinya cahaya, mukanya bercahaya. Ini kalau misalnya orang makan 40 hari makanan yang haram. Gak pernah dia makan makanan yang haram. Jangankan yang siaran, makruh aja enggak. Apalagi yang haram. Terjaga dalam 40 hari. Dia punya muka bercahaya. Tapi jangan harap orang makan makanan yang haram. Baju misal, baju harga 10 rupiah, 99 rupiah itu halal, satunya haram misal, maka bajunya tersebut adalah baju yang haram. Bagaimana dia sholat? Sholatnya tidak diterima. Selagi dia menggunakan baju tersebut, seluruh aktivitas tidak diterima. Dalam sabda Rasulullah, wa kaifa yustajabu da'watuh, wa kaifa tustajabu da'watuh, bagaimana doanya diterima. Ini banyak orang yang doanya nggak diterima oleh Allah karena makan makanan yang haram. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Dalam sabda Rasulullah, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram itu ada urusan-urusan yang remang-remang. Artinya remang-remang, halal tidak, haram tidak, remang-remang udah. Jangan kita makan makanan yang remang-remang, jangan kita makan makanan yang makruh. Di antara makan makanan yang makruh, kita makan sendiri. Tuh, makan sendiri makruh. Ngopi sendiri makruh. Makan sendiri makruh. Makan roti sendiri makruh. Bagaimana kita bisa sunnah? Ajak keluarga, ajak anak, ajak orang makan bareng sama kita. Ketika kita ngajak mereka makan, tidaklah jadi makruh. Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mau makan, nyari orang dulu. Kira-kira perjalanan 80 km. Perjalanan 80 km nyari orang makan. Untuk makan bersama beliau, Nabi Allah Ibrahim. Kita terkadang lagi makan sama teman, sama orang, kita lihat nasinya, kita lihat lauknya, jangan. Itu nanti mewariskan pelit. Makanan orang kita lihat, minuman orang kita, jangan. Apalagi kita sebagai tuan rumah, apalagi kita ngitung, wahid, Itnain, Arba, 1, 2, 3, 4. Oh, banyak, jangan. Haram. Ngasih makanan tapi dihitung-hitung. Atau dibercandain, makan mulai nanti. Enggak boleh. Dia lagi makan. Kan kita lagi yang nyuruh makan. Enggak pakai bercanda di situ. Enggak pakai ingus di situ. Kalau misalnya ada orang lagi makan, enggak pakai mengingus. Enggak pakai batuk. Enggak pakai apa namanya, koek, apa namanya itu? Buang riak, bruk, enggak boleh, marah. Enggak, makan aja enggak boleh. Makanya kita andaikan di kamar mandi aja, mau berkoek, mau apa, mau beriak, itu pelan-pelan, gitu. Itu kalau mau beriak itu pelan-pelan. Ini ada riak, ada orang ngeluarin ingus kencang, enggak boleh. Kita muslim, ada etika. Kita muslim, ada adab. Ya, kalau orang kafir emang enggak ada adab. Puasa Ramadan juga masih dia makan, kafir. Tapi kita muslim. Gitu, ada adab, ada akhlak, ada etika. Ngupil di jalanan, di majelis ngupil. Atau apa namanya, ngambil silit di gigi. Kan ada terkadang di antara
Gigi itu ada kotoran, diambil, dibuka dia punya mulut, gigi, nggak boleh, nggak boleh zaman sekalian, nggak boleh. Minum aja sambil dikencengin, belum nggak boleh, haram. Atau minum seperti anak-anak kafir, seperti itu, itu apa? Itu minuman Yahudi dan Nasrani. Kita nggak boleh mengikuti gaya mereka. Tahan secara kencang, disengaja-ngaja, gitu. Itu boleh, haram. Kalau mau tahan pelan-pelan aja udah. Gimana? Ya itu dia, pelan-pelan. Jangan dikencengin. Kita punya aturan namanya syariatul Islam. Makanya kita wajib belajar. Jadi orang yang tidak tahu aturannya, bagaimana mau dia indah hidupnya di alam dunia? Sebaik-baik orang yang tahu diri. Lihat, sebaik-baik orang yang tahu diri. Nah, yang tahu diri, yang tahu syariatul Islam. Syariatul Islam. Orang boleh belajar hukum, boleh belajar ekonomi, politik, filsafat dan sebagainya, boleh. Tapi itu tidak menjadi wajib. Yang wajib adalah syariatul Islam. Kita mempelajari syariatul Islam terlebih dahulu, baru mempelajari yang lainnya. Jangan kebalikan. Sebagian kaum muslimin mempelajari ilmu yang lain, baru syariatul Islam. Udah tua, baru belajar syariatul Islam. Dulu-dulunya dia belajar ini, itu, yang salah. Islam dulu yang dipelajari, syariatul Islam dulu yang dipelajari. Karena itu adalah jalan keselamatan. Thariqul mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah setiap salat. Setiap waktu kita minta kepada Allah. Kenapa kita nggak ngamalin? Minta tapi kita nggak ngamalin. Seakan-akan kamathalil himari yahmil asfara, sebagaimana keledai membawa barang-barang. Keledai dia nggak tahu apa yang dia bawa. Keledai namanya. Masa kita doa tapi kita nggak tahu apa yang kita berdoa? Kita minta kepada Allah tapi kita nggak tahu apa yang kita minta. Lucu, ya, lucu. Hidup tapi nggak punya pegangan, lucu. Mau jualan nggak punya pegangan, lucu. Mau berumah tangga nggak punya pegangan, lucu. Lucu aja. Hidup yang, ya Allah, fa'innal hayata bahrun amikun, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, kehidupan itu adalah lautan yang dalam. Ini kehidupan di alam dunia, lautan dalam. Sampai bahkan di antara kita tidak tahu isi hati mereka. Saking dalamnya tuh kehidupan. Bisa jadi teman dekat, tahu-tahunya mengecewakan kita. Ya kan? Tahu-tahu dia teman dekat, ngecewain kita, ngebohongin kita. Gitu. Jadi munafik, naudzubillah min dzalik. Tahu teman yang jauh malah menjadi orang baik. Dan itulah kehidupan. Roda kehidupan selalu akan terus berputar. Ada kalanya kita baik, alhamdulillah. Ada kalanya kita berada di bawah, kita minta pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat imam kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat dan salam tersanjung kepada Nabi besar Muhammad, junjungan Arab dan junjungan non-Arab. Kalau dibilang Arab saja berarti non-Arab tidak. Kalau dibilang non-Arab berarti Arab tidak. Di sini Arab wal ajam. Sayyidil Arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Kepada keluarga dan para sahabatnya, sumber ilmu dan sumber hikmah. Kalau kita mau belajar ilmu, sumbernya ke mereka. Belajar hikmah, sumbernya ke mereka. Seluruh keilmuan ada di mereka. Ba'du, mulai masuk kita. Lamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Tatkala aku melihat banyak santri di zaman kami. Ini zaman kaminya itu zaman 500 tahun. 500 Hijriah. 500 Hijriah, zaman Imam Al-Ghazali. Zaman setelah Imam Al-Ghazali. Ya. Zaman setelah Imam Al-Ghazali ini. Sudah 900 tahun yang lalu. 900 tahun yang lalu.
Ini pengarang mengatakan Yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu tapi mereka tidak sampai. Ini 900 tahun yang lalu jemaah. Ada orang pada ngaji tapi nggak sampai. Ngaji, bersungguh, belajar, tapi nggak sampai. Kenapa? Ria. Sum'ah itu mau didengar. Dengerin saya nih. Dengerin hafalan saya, tapi tujuannya mau didengar. Orang kalau ngaji, kalau udah tujuannya ria dan sum'ah, nanti kalau dia jadi ulama munafik nih. Kalau dia lagi ngaji nih, tujuannya, saya. Pokoknya siapa yang muji saya, masuk surga. Astagfirullah. Siapa yang muji saya, berkah. Siapa yang jelekin saya, masuk neraka. Apa-apaan ente? Ini nggak benar. Jangan gila untuk dipuji. Jangan mau untuk dipuji. Mereka para ulama nggak ada gila-gilanya banget untuk dipuji. Bahkan mereka para ulama ketika dipuji, ucapan mereka bukan alhamdulillah. Astagfirullah. Enggak, saya enggak kayak gitu. Itu mereka para ulama. Kita kan doyan banget dipuji. Sini mau dipuji, kesini ya pantesan nggak dapat ilmu. Dia punya ilmu cuma bagaikan HP tanpa isi. Gimana sih HP tanpa isi? Casing doang belaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi nggak ada isinya. Belaga dia. Hidup bagaikan ini merah lipstick belaka. Kelihatan merah. Tapi merah, dia ahli ngerokok, dimerahin biar kelihatan nggak ngerokok. Kan sama aja kok. Merahnya itu bukan merah natural, merah bohong. Dibuat-buat. Masya Allah, dibuat-buat. Hidup kalau dibuat-buat nggak pernah ada enaknya. Dibuat-buat, nggak ikhlas dia hidup. Ini kalau jadi santri mau hawanya itu mau ada soal aja, udah mau kelihatan saya. Pokoknya cium tangan saya, berkah. Jangan sekali-kali jelekin saya, Masya Allah. Ya pokoknya dengerin saya, pokoknya saya. Anak muda yang paling hebat, saya. Anak muda yang paling suaranya hebat, saya. Nomor 1, saya. Oh, gak benar. Ngaji awalnya hilangin yang kayak begitu, jemaah. Cuma kita ngaji, kalau kita nggak punya kesungguhan dalam menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Kalau orang ngaji, bahkan kalau udah jadi ustadz, kalau masih begini, ini bagaikan tumbuhan beracun yang makin lama makin rindang. Tumbuhan beracun makin rindang, ngerepotin. Mendingan pohon durian rindang enak. Itu yang jatuhan itu buahnya kita bisa goreng, Masya Allah. Kemudian durian kita bisa makan, alhamdulillah. Di bawah pohon rambat durian, kalau nggak ada durian kita bisa berteduh di situ, alhamdulillah, nyaman. Ya kan, mendingan jadi pohon durian. Ini kalau misalnya tuh manusia hawanya udah sok. Orang sok kelihatan dari gaya pakaian aja udah kelihatan. Sok dia. Nggak punya duit tapi belaga kayak orang kaya. Makannya ini pada ngutang, pada minjem. Nggak punya duit tapi Masya Allah, ngerokoknya gaya, lisongnya gaya, nggak punya duit. Terus bajunya gaya, nggak punya duit, biasa aja. Jadi seseorang kelihatan nggak perlu dari akhlak terlalu jauh, kelihatan. Gaya duduk aja udah bisa dilihat. Seperti ini, kita tahu ilmu kungfu. Ada orang ahli kungfu, dari dia jalan aja kita udah tahu, oh dia ahli kungfu. Ya kan? Kita sama-sama ahli kungfu, tahu, oh dia ahli kungfu. Kita ahli silat, dia ahli silat, dari gerak jalan itu kita udah tahu. Jadi itu mereka para ulama, ada orang baik, ada orang nggak baik kelihatan, cuma memang ulama pandai nutupin. Makanya terkadang ulama dibohongin mulu, padahal dia tahu dibohongin.
Girangin orang, biarin dah saya dibohongin gitu, Masya Allah. Sampai kayak gitu. Gitu. Sampai terkadang sampai mengucap lagi, bohongin saya lagi deh. Astagfirullah. Bohongin saya lagi deh. Gitu. Tahu dia dibohongin. Kalau kita tahu dibohongin, marah. Nah, perlunya kita ngaji kayak gini. Ngaji bukan cuma sekedar memperbanyak ilmu. Setan juga banyak ilmunya. Jin tuh umurnya panjang. Ada di antara kita yang sering lihat jin. Ya. Oh, sama ngeliat. Kalau ngeliat bayangan-bayangan berarti itulah jin. Masya Allah. Ngeliat bayangan tuh jin umurnya panjang. Masya Allah, berkat. Ngeliat bayangan jin. Oh, tuh tinggi, Masya Allah. Tuh jin umurnya 200-300an tahun. Ngajinya banyak, lebih banyak sama kita. Dan bisa jadi bapak moyang kita disunat tuh jin udah gede. Bapak moyang kita disunat jin udah gede. Dia umurnya 300 tahunan. Kepintaran dia. Dia udah tua bangkot, kita baru lahir. Dia tahu tuh. Kita baru lahir. Masya Allah. Kalau mau pinter-pinteran, masih pinteran jin dari kita. Ngapain kalau gitu jadinya? Belaga kita alim. Merasa bahwa diri kita ulama. Ini saya ini ulama kampung. Oh enggak, saya ulama kota. Oh enggak, saya ulama TV. Oh enggak, saya ulama radio. Enggak, saya ulama kampus. Enggak, saya ulama. Ngaku jadi ulama. Sementara ulama yang sesungguhnya malu dan nangis. Malu dan nangis. Ini ilmu didapat dengan keberkahan jamaah, dengan akhlak. Kalau ada orang belajar tapi suknya luar biasa, pelit. Ngaji pelit sama guru, jangan harap dapat berkah. Ngaji 30 tahun. Atau dia ngaji di Timur Tengah 30 tahun, kalau dia pelit sama guru nggak bakal berkah. Di Timur Tengah 30 tahun. Habis Timur Tengah, Timur apa lagi? Berapa? Timur Tengah menjadi 30 tahun dia ngaji di Timur Tengah, ya kan? 30 tahun dia nyari Timor Leste itu koteka misalnya. La ilaha illallah. Hatta dia 30 tahun nyari koteka, nggak ketemu sirnya koteka. Keagungannya koteka misalnya. Keagungan ilmu dia nggak bakal datang kalau disombong. Ngaji di mana saja tawadhu. Bahkan kalau misalnya kita sebagai guru, kita hamba jamaah. Ini sama guru songongnya luar biasa. Sama guru kita anggap tuh guru. Lagi guru tuh kan guru, dia sunat gue yang pegang. Tahu gak tuh kiai tuh yang tuh kiai, tahu gak? Tuh saya ada, itu dia sunat gue yang pegang. Mau belaga dia, astagfirullah. Hati ente kotor. Kalau hati ente bersih nggak bakal ngomong kayak gitu. Karena malu nih. Di sunat yang pegang, ambil masih begini-begini aja. Harusnya kan begitu. Kenapa? Segala sesuatu yang keluar lewat lisan itu yang tertanam lewat hati. Kalau hatinya baik, lisan yang keluar pun baik. Nggak nyakitin orang. Kalau hati baik, nggak nyakitin orang. Goblok lu, pecoh. Kontol lu. Bahasa-bahasa yang saya nggak mau ngomong. Boleh. Coba ada orang ngomong ke ente, goblok, kontol ya, marah nggak? Kalau nggak mau dimarahin orang, kita jangan marah dong. Kalau nggak mau dipukul orang, kita jangan pukul dong. Kalau kita nggak mau dicubit orang, jangan cubit dong. Untuk. Ini persyaratan pertama jadi sampai susah. Jadi nyari ilmu itu tawadhu. Beda kita mau ngaji ilmu matematik, mau ilmu geografi, mau ilmu fisika, mau ilmu cara ngitung duit, mau ilmu bikin bikin rumah, bikin bangunan, gampang. Ini ilmu agama. Semua ilmu-ilmu zahir kayak gitu gampang. Ini ilmu agama.
Jangan dimasukin yang kotor. Buruk sangka sama temen aja hancur ilmunya. Buruk sama temen, lu nggak ngaji mulu, lu bego lu, astagfirullah. Lu nggak ngaji mulu, males lu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Doain temen nggak ngaji, doain. Pak temen yang ngaji kita jadikan pijakan. Itu. Ada orang berbuat maksiat, doain. Ada orang berbuat soleh, kita jadikan pijakan. Itu jangan kalau ada orang maksiat, aduh, diomongin mulu. Akhirnya dia nggak sampai kepada derajat ilmu. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. La yuhda lil 'asi. Ilmu itu tidak bakal diberikan kepada ahli maksiat. Oh, buktinya ada orang ilmunya banyak, tapi jelek-jelekin orang mulu. Tapi dia berbuat maksiat mulu, nggak pernah sholat. Ilmunya banyak, tapi ria, mau ilmunya dipamerin. Itu tidak berkah jamaah. Walaupun ilmunya masya Allah luar biasa banyak, tapi omongannya nggak ada enak-enaknya didengar. Dia punya omongan, ya Allah, setiap dia ngomong nyakitin orang. Nyakitin orang. Ibarat orang Betawi bilang, ini kan saya lagi ngomong, ibarat orang Betawi ngomong, bukan orang Jawa, bukan juga orang Sunda. Ibarat orang Betawi ngomong, ini ibaratnya, mohon maaf saya kasih contoh, bujuk buset tuh omongan insan. Bujuk buset tuh omongan, gak ada enak-enakan tuh omong. Lu habis makan sambal gak enak ngomong, lu habis makan kalau gak ada enaknya ngomong. Mendingan diam juga gak enak ngomong. Ngeliat lu aja gue gak enak misalnya. Ada orang diamnya aja kita, aduh kayak mau pukul pakai sendal. Ini sendal, kenapa? Duduk lu aja gak enak. Ada sebagian orang duduknya aja kita gak enak ngeliat. Konyol tuh. 4 dan nggak disuruh baca doa, dia baca doa. Nggak disuruh baca doa, dia baca doa. Nggak disuruh ceramah, dia ceramah. Bagaimana nggak 4? Kan panitia duitnya cuma sekedar segitu-gitu doang. Dia pakai ceramah, lah kan kesian panitia. Dia mau jual PC-nya, kita beli akbar emang. Betul kan? Jangan begitu-gitu banget dong. Nggak disuruh ceramah, dia ceramah. Nggak disuruh baca doa, dia baca doa. Dia nyamber aja tadi dia punya mic. Bismillah, saya aja baca doa. Astagfirullah. Ada ulama yang sesungguhnya, ada ulama yang sepuh di situ. Nah, ini mencerminkan ilmunya tidak berkah. Jadi ilmu berkah kelihatan. Mau dia lagi tidur aja kelihatan berkah. Ulama kalau lagi tidur enak, sampai tidurnya aja dilihat enak. Bagaimana dia lagi haji? Bagaimana dia lagi doa kepada Allah? Keduanya dia angkat di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah. Asik betul kita lihat. Ya, ulama kita lihat santainya aja enak. Ini ada orang lagi zikir, tapi zikirnya nggak benar. Lagi zikir aja kita ngeliat dia nggak enak. Padahal lagi zikir. Atau dia lagi ngaji mungkin, ngeliat nggak enak, hatinya kotor. Makanya kan banyak nih bilang, berapa banyak orang yang ada di pasar hatinya bersih, yang ada di masjid hatinya kotor, masih lebih baik orang yang ada di pasar sana. Kenapa? Hatinya bersih. Yang ada di pasar hatinya di mushola. Yang ada di pasar hatinya di masjid. Yang ada di masjid hatinya bahasa. Betul, di bolak-balik. Allah Akbar. Lagi ngaji nih kayak gini kan lagi enak, kita lagi nyantun, lagi enak, santai, enak. Ngapa jadi pikiran kita ke pasar? Nih pikiran kita kemana semuanya? Ada apa? Ini masih sama, ya, hati kita kesana dan kesini, di mana dan di mana kan?
Dan nikmat hati dia dengan Allah. Senikmat hati dia dengan Allah. Berarti kalau dia dengan Allah, mau dia kaya, dia miskin, dia tenang hidup. Orang dia dengan Allah, 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 Allah. Panas kayak gini, kalau dia dekat dengan Allah, keringetan aja, udah nggak ada masalah emang. Not problem, it's not problem, nggak ada masalah. Ya, giliran apa namanya, keringetan, orang ganti baju, nggak ngomel. Panas banget ini, tahu. Ini Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, ini panas. Enak dipanas, Allah yang ngasih. Ente tinggal nerima doang, hidup nggak mau. Hujan mulu, jangan. Ini Allah yang ngasih. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Allah, mau tuh panas, mau tuh hujan, enak-enak aja udah. Tuh waktunya ibadah, emang lagi ngapa? Panas nggak ada masalah. Di Tarim Hadramaut bisa sampai 60 derajat jemaah. 60 derajat. Kita taruh ini apa namanya? Milaga apa? Sendok. Kita taruh telur, cuma keluar doang, mateng. Tempat saya belajar, dan tempat anak-anak saya belajar bisa mateng. Sate itu emang sate, tapi kambing muda, kambing kampung Kuningan, ya kan, kambing muda. Oh ya, jangan makan kambing kuningan. Jangan makan kambing kuningan, ya keras. Waduh, pinter juga. Jangan makan kambing kuning, nanti keras. Saya nggak mau. Sama orang kuningan juga saya nggak mau. Sama cewek kuningan saya nggak mau. Keras. Ya, keras. Lahir-lahir. Kambing kuning yang dia bilang. Bener keras ya kambing kuning. Hah? Enggak lah. Kambing beneran aja. La haula wala quwata illa billah. Rontok gigi saya. Terus dia udah baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Marzak tanah dikasih kambing kuning. Jangan nih. Panas. Kita bikin sate di Hadramaut, nggak usah pakai apa namanya? Bara. Langsung. Saya naik taksi. Saya bawa tas B. Tas B-nya ya tas B plastik. Tas B plastik. Cah. Panas langsung terbakar. Allahu Akbar. Tas B plastik. Kan terkadang kita punya tas B plastik. Ada tas B plastik. Itu dia. Tas B plastik, Masya Allah. Kita taruh. Bakar. Tapi bukan tas B kuning. Tas B plastik. Berat nanti. Allah. Carilah perempuan yang soleh, bukan perempuan kuningan. Sian nanti. Amat semua. Ya, jadi aku banyak melihat penuntut ilmu di zaman kami ini 900 tahun yang lalu. Yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu. Boleh ya film, tapi mereka tidak sampai ke jenjang ilmu. Belajar saja, tapi nggak dapat hakikat ilmu. Ini bayangin ya mas, 900 tahun yang lalu, gimana Indonesia di 900 tahun yang lalu di zaman siapa? Di tahun 600 tahun yang lalu. Ya kerajaan. Enggak sekarang 500 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu. Itu dia. Kerajaan-kerajaan yang ada. Itu di Indonesia. Di sana di Timur Tengah orang udah nyari ilmu udah luar biasa. Sementara di Indonesia masih Hindu Buddha. Masih percaya sama pohon, percaya sama dukun. Masalah kita bukan nanya sama ulama tapi nanya sama dukun. Makin mau gandain duit sama dukun. Lah dukun aja kan punya duit. Ini banyak kejadian kayak gini, betul gak? Kembali ke dukun, Kun, saya mau punya duit. Lah dukunnya aja orang miskin. Lah tinggalnya ngontrak.
Mau minta di apa namanya duit digandain. Ada masalah kita, anak kita. Lah nanya ke dukun. La haula wala quwata illa billah. Tukar. Nanya dukun. Sekarang kan kata dukun namanya orang-orang pintar. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita nggak nanya ulama? Kenapa kita nggak minta Allah? Masalah nanya ke orang pintar alias dukun. Dukun lagi, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang datang ke dukun, bukan dukun batah tulang, bukan dukun melahirkan, tapi dukun-dukun yang nggak benar, maka 40 tahun dia punya salat tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullah salat 40 sanah. Allah tidak bakal menerima salat 40 tahun namanya. 40 tahun bukan 4 waktu, bukan 40 hari. 40 tahun dia salat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Datang ke dukun. Kun, saya ada masalah nih kun. Oh iya, nanti kamu harus motong anak ayam. Nanti kamu harus motong anak kambing. Atau kambing. Terus datang kemana? Datang saya dong. Wah, saya ada tuh dukun. Gitu. Yang tadinya nggak makan kambing, tuh dukun akhirnya makan kambing. Terus kurang nggak? Ya kurang. Terus apa lagi? Iya, kasih nih emas. Mas yang gimana? Batangan. Udah kalah Mas Anton. Gitu. Wah, coba dibohongin lagi. Lah kemudian kita lagi butuh, kemudian kita kasih orang, kan lucu. Lucu gak? Dan dia juga miskin. Kalau dia kaya, ngasih tahu tentang duit bertambah, masih mending juga lah dia miskin. Itu dukun rebek. Namanya dukun. Rebek gak? Rebok lagi, berantakan rambutnya, berantakan. Dia punya gigi disemir, lagi gigi disemir, la ilaha illallah, berantakan. Kita datang, cium tangan pula, la haula wala quwata illa billah. Mending cium tangan marbot setiap hari jangan wudu, marbot masjid tuh. Setiap hari jangan wudu. Lah ini dukun dicium tangan nih. Ingat, datang ke dukun 40 tahun dia punya sholat ditolak oleh Allah Subhanahu. Kun, besok saya bagaimana ya? Karena dia sendiri nggak tahu. Kehidupan dia nggak tahu. Kalau dia tahu, dia udah punya istana tuh dukun. Ya, tinggalnya kontrak. Sehari-hari nggak punya makan, dia nggak tahu dia bakal dapat apa. Kita tanya ke dia. Percaya pula, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Kita punya Allah, kita punya Rasul, kita punya agama aturan. Ada masalah, wudu, minta maaf. Kira-kira itu tenang, berarti itu jawaban dari Allah. Awalnya nikmat, tenang, adem, ayem, udah itu datang dari Allah. Allah kan tidak langsung berkata-kata kepada kita, tapi Allah berkata kepada kita praktek dan pengalaman spiritual yang kita lakukan. Nikmat kan? Nikmat, berarti itu yang benar. Jalani. Kalau tidak nikmat, jangan. Aw min manafihi wa thamaratihi wa hiya amal bih wa natru yuhramun. Atau manfaat ilmu, buahnya ilmu, dia mengamalkan ilmu, atau dia menebarkan ilmu tapi terharamkan. Dia punya ilmu tapi dia nggak mau ngajarin ilmu. Dia ilmu tapi nggak menebar ilmu. Malah dia punya ilmu, entar dulu ceramah saya di mana 2 juta. DP berapa? 500. Tanda jadi. Nonton ya, jadi. Kalau misalnya nggak DP, entar dulu. Kalau nanti datang orang kaya, maka orang kaya dulu lagi. Orang miskin belakangan. Banyak sekali yang kayak begitu. Datang pertama orang miskin, masya Allah. Tuh musolanya, musola pinggir kali lagi. Tahu-tahu datang orang kaya, masya Allah. Untuk di istana, didahulukan orang kaya di istana. Padahal belakangan. Ini kan berarti ilmunya nggak berkah. Kalau ngaji di rumah orang kaya, masya Allah. Ngaji di rumah orang kaya, habis isya ngaji, habis asar dia udah datang. Tapi kalau ngaji di rumah orang miskin, habis isya jam 9 belum ada yang datang.
Kenapa? Paling kerupuk, kayak kacang. Padahal sama aja. Padahal kita juga udah ngaji di rumah kaya, boro-boro datang ayam, udah selesai, udah baru kita mau salaman, baru dikeluarin air. Emang bakhil tuh orang kaya. Ayo dah, pedulin orang kaya. Enakan juga kita, ya Allah, kita datang di rumah orang miskin, singkong datang, singkong datang, singkong. Masya Allah. Zaman dulu bener singkong. Zaman sekarang singkong nggak ada masalah dah, yang penting kongkong juga. Enak. Tapi di rumah orang kaya datang anjingnya yang datang. Astagfirullah, mau ngaji. Kan diundang dikit ya, ngapa jadi anjing tuh yang bilang. Awas, ada anjing dalam. Jadi awas, anjing ente aja kalau dipindahin. Ini na'udzubillah, hati-hati nih zaman sekarang. Lima annahum akhta'u tara'iqahu, karena mereka salah jalan nyari ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan persyaratan nyari ilmu. Nyari ilmu nih ngaji ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Kita mau bikin KTP ada persyaratannya enggak? Ada. Apa tuh? Itu dia. Pokoknya itu dia persyaratan bikin KTP. Apa? Kita ngaji ada persyaratan. Wa kullu man akhta tariqad dhalalah. Barang siapa, setiap orang yang salah jalan sesat. Orang yang salah jalan sesat. Sesat tadi orang salah jalan. Dikasih harta banyak dijudi mulu. Dikasih umur banyak maksiat mulu. Salah jalan udah. Orang yang salah jalan sesat. Siapapun orang yang kalau salah jalan sesat. Kita aja nih kalau misalnya mau kemana, misal kita mau ke Cirebon, jalannya ke Lampung, sesat. Makin sesat ya. Cirebon, Lampung. Kenapa jadi nanti mau ke Cirebon lewat Lampung? Beda jalan. Gitu. Ibarat seperti itu. Wala yanalul maqsuda, dan barang siapa yang salah jalan, dia tidak bakal memperoleh tujuan. Nggak ada tujuan. Gala au jalla, baik itu tujuannya sedikit atau banyak. Aradtu wa ahbabtu. Barang mengatakan Imam Syekh Syihabuddin Az-Zarnuji, aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub. Aku ingin sekali untuk menjelaskan kepada mereka jalan mencari ilmu. Jadi nyari ilmu ada jalannya. Enggak sebagaimana banyak orang ngaji aja. Tadi saya bilang ada orang ngaji pelit sama guru. Ya boleh gitu. Kita punya anak ngaji, openin sama guru ngaji. Orang yang tidak open sama guru ngaji, jangan harap anaknya berkah hidupnya. Boleh jadi ketika itu dia hafal Quran, masih kecil, nanti ketika dewasa, na'udzubillah min dzalik. Orang yang benci sama ulama, orang yang ingkar sama ulama, satu keturunan gak bakal bisa jadi ulama. Satu keturunan. Anak keturunan bajingan semua. Hatta ditaruh di majelis taklim, hatta ditaruh di mana? Di pesantren, hatta ditaruh di Timur Tengah misalnya, bahkan mungkin. Tapi bapaknya benci sama ulama, hawanya sama ulama benci aja. Jangan harap anak keturunan yang soleh dan solehat. La'natullah, Allah ma'anat. Dan harap anak keturunannya soleh. Enggak boleh benci sama ulama. Ulama dikata-katain. Ulama kawin. Ulama apa udah letih, udah letoy, pakai dakwah sana sini bisa. Ulama ngapa jadi ngomong-ngomong kayak begitu? Gitu. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Darahnya ulama racun. Siapa yang mengambil darah ulama maka dia kena racun. Satu tetes racun saja bisa mematikan. Bagaimana bertetes-tetes? Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pikir anak kita bakal menjadi soleh dan solehat cuma ditaruh pengajian doang, nggak bisa. Kita punya anak,
Karena anak punya guru. Kita punya duit, beli rambutan kan. Sebelum kita makan tuh rambutan, guru anak kita atau guru kita makan dulu tuh rambutan. Makan dulu tuh. Kalau zaman dulu memang seperti itu. Karena memang zaman banyaknya banyaknya buah, banyaknya kebun. Zaman sekarang nggak ada buah, nggak ada kebun, semuanya rumah. Ya udah, pertama kali dapat apa? Gajian ke rumah guru. Beli kue semprong kan? Beli kue apa namanya? Kasih. Kita diselamatkan oleh guru. Kalau kita nggak punya guru, siapa yang bakal menyelamatkan? Orang tua mengadakan kita di alam dunia, orang tua. Tapi guru kita menyelamatkan kita dari api neraka. Orang tua menyelamatkan kita dari kematian. Dari masa kecil, aturan kita mati. Ada yang lepra, ada yang ini dan sebagainya, aturan dia mati. Tapi karena memang orang tuanya bagus, alhamdulillah dengan izin Allah, tuh bayi hidup lagi, alhamdulillah. Dikasih ini capek, pahala jadi kaki, kaki jadi pahala. Begitu kayak orang tua. Capek, ulama lebih capek lagi. Kenapa? Menyelamatkan dia dari api neraka. Cuma karena memang banyak orang nggak tahu tentang kedudukan para nabi dan rasul dan mereka para ulama, dianggap ulama seperti orang biasa. Padahal kalau sudah tidak ada ulama, pasti kiamat. Tidak ada ulama, pasti kiamat. Kampung tidak ada ulama, pasti anak mudanya berantem. Pasti anak mudanya yang laki dengan yang perempuan berzina. Pasti. Lihat, dengerin nih kata saya. Satu kampung nggak ada ulama, pasti ada anak-anak muda tawuran. Pasti. Tawuran, tahu nggak tawuran? Nggak ada ulama. Masjid ya ada, musola ada, tapi kan nggak ada ulama. Ulama itu bagaikan singa. Di mana? Hutan. Singa. Kalau misalnya di hutan ada singa, aman. Kenapa? Yang berkuasa singa, yang lain nggak boleh berkuasa. Tertuduhkan. Kampung kalau tidak ada ulama, ya Allah, walaupun tuh kampungnya adem, jadi sangar. Tuh kampung luar biasa enak, adem, tapi menjadi gersang. Kenapa tidak ada ulama? Ada ulama aja. Yang tadinya gersang jadi adem. Tuh Hadramaut, tuh Mekah, tuh Madinah, gersang jamaah. Panas, tapi banyak ulama. Adem-adem juga. Orang berangkat haji, alhamdulillah, nggak ada yang bilang panas. Orang berangkat umrah, nggak ada yang bilang kepanasan. Kenapa? Adem. Di situ para nabi, di situ para wali, di situ para ulama saleh. Aradtu wa ahbabtu. Saya ingat Syekh Abdullah Syafi'i. Syekh Abdullah Syafi'i seorang alim besar. Al-Murabbi al-Akbar, Al-Murabbi al-Kabir. Kapan beliau? Karena beliau orang Betawi ya. Beliau orang Betawi Tulen. Gampang saya ikutin ngomongnya. Tahu enggak lu? Gue punya guru namanya Habib Ali bin Husain Al-Attar. Tuh sehektar-hektaran pohon rambutan duren. Kalau lagi gua ngalap, ingat ini saya ngikutin bahasanya. Kalau gua lagi ngalap, ngambil panen ibaratnya. Ntar dulu gue nggak makan, anak istri gue dulu nggak mau makan. Sebelum gue punya guru makan. Ditaruh tuh di seperti oplet. Tempo dulu kan ada oplet yang agak ke depan dia punya mulut. Apa? Oh, coba. Bapak Akbar. Ya itu dia punya dulu. Bukan punya mantra. Bukan. Jadi oplet punya dulu, bukan punya mantra. Untung, alhamdulillah. Jadi itu oplet, kan oplet mulut duluan, tuh penuh rambutan, tuh penuh apa namanya duren. Kenapa? Gue girang, guru gue dulu makan, habis itu gue makan. Lihat ke Abdullah Syafi'i sampai sekarang, lihat perjuangan dan keberkahan yang beliau miliki. Allahu Akbar. Lihat aja. Meninggalnya udah lama, udah 70-an, udah haul yang ke 70 tahunan. Lihat namanya, guruannya, masjidnya.
Sekolahnya, madrasahnya, semuanya berkah, semuanya berkah. Kalau dibanding ilmu, kok nggak punya apa-apa katanya. Ini bukan bahasa saya lagi ngungkapin bahasa Abdul Syafi'i. Sama rupanya kita punya guru Maulana Syafi'i Azhar. Maulana Syafi'i Azhar itu memang nggak seperti Ki Abdul Syafi'i. Ki Abdul Syafi'i memang orang kaya luar biasa, tapi luar biasa. Setiap waktu yang beliau dahulukan adalah gurunya. Itu Habib Ali juga diantaranya. Habib Ali bin Husain Al-Attas didahulukan lagi, didahulukan lagi, luar biasa. Tapi ini ingat, ulama nggak pernah minta-minta. Cuma kewajiban kita yang harus memberi. Ulama nggak diminta-minta, enggak. Nggak ada ulama yang kecentilan gitu, minta-minta menjawab, enggak ada. Hatta tuh ulama lagi bikin rumah nggak minta-minta. Ulama bikin rumah nggak minta-minta. Ulama bikin majlis nggak minta-minta. Ulama bikin musola, majlis taklim, pesantren, masjid nggak minta-minta. Tapi kewajiban kita sebagai pecinta mereka para ulama harus memberi mereka. Aku ingin sekali menjelaskan kepada mereka perjalanan mencari ilmu sebagaimana yang aku tahu lewat kitab. Wasami itu min asati, dan yang aku dengar dari guru-guru ulil ilmi wal hikam, yang mempunyai ilmu dan hikmah. Raja'ad du'ali, karena harapan untuk mendoakan aku. Benar raghibina fi, bagi orang yang cinta ilmu. Al-mukhlisin, orang yang ikhlas. Bil fauzi, mendapatkan keberuntungan. Wal khalasi fi yaumiddin, dan bakal sukses nanti kelak di hari kiamat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fiz, dan juga setelah aku istikharah kepada Allah. Setelah beliau lihat dalam kitab, beliau teliti dari pendapat guru-gurunya, akhirnya istikharah beliau, akhirnya beliau namakan ini kitab Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, belajar kepada belajarnya para pelajar menjalani perjalanan belajar. Dan ini semuanya insya Allah akan kita lanjutkan berikutnya.